Sabana. Are y'all ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Pose for the fans. Pose for the fans. Pose for the fans. Pose for the fans. With the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Selamat siang Kak. Siang juga Apakah kami bisa mewawancarai Kakak? bisa. Kami di sini ingin mewawancarai Kakak untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah kami, yaitu mata kuliah MKU, mata kuliah PKN dengan judul Peran Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Demi Masa Depan Berkelanjutan. Nah, apakah Kakak bersedia untuk kami wawancarai? Mungkin saya bersedia. Nah, sebelum itu perkenalkan masing-masing dari kami terlebih dahulu, mulai dari teman yang di samping saya. Saya Alda Meldanengsi. Saya Reva Anjani. Saya Ruci Setiawati. Saya Zalfa Nurul Putri. Saya Putra Andesmen Sula. Oh ya Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Cornelia Tatigone, biasa dipanggil Cornelia dari Prodi Fisika MK. Oh ya, menurut kakaknya seberapa penting menjaga lingkungan di kehidupan sehari-hari? Menurut saya sangat penting, soalnya lingkungan itu tuh kayak cara kita, lingkungan itu ada bagian kehidupan kita. Kalau misalnya lingkungan kita bersih, pasti kehidupan kita pun juga bagus. Jadi begitu ya Kak. Bagaimana kondisi kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal atau kosan kakak? Kalau kondisi lingkungan, kalau bisa dibilang lumayan baik. Cuman ada beberapa juga yang baik, yang nggak baik, misalnya kayak banyak sampah plastik di kali-kali gitu masih banyak, jadi kayak ada penyumbatan aliran gitu. Menurut Kakak, apakah kita sebagai mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan? Itu sangat penting sekali sebagai mahasiswa itu, kita harus memberikan contoh yang baik juga ke masyarakat, untuk membuang sampah, misalnya membuang sampah pada tempatnya, atau misalnya membersihkan selokan dan lain-lain sebagainya. Kalau dalam keadaan sekarang itu, bagaimana tingkat kesadaran mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan saat ini, Kak? Kalau misalnya tingkat kesadaran mahasiswa, saya kan juga mahasiswa. Kalau saya sendiri, saya sudah bisa kayak menjaga lingkungan sekitar kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan kalau misalnya dilihat lagi kembali ke teman-teman saya, mungkin sebagian besarnya sudah kayak mempunyai kesadaran sendiri. Nah, selanjutnya Kak, pertanyaan dari saya. Apakah di sekitar kos Kakak itu masih ada kebiasaan untuk merusak lingkungan seperti membuang sampah sembarangan atau tidak menjaga saluran air? Kalau di sekitar kosan kayaknya sebagian besar ada. Sebagian besar tuh udah kayak memiliki kesadaran menjaga lingkungan. Mungkin beberapa teman-teman saya mungkin ada, tapi itu mungkin dengan kesadaran atau tidak secara sadar, mungkin ada juga. Di tempat tinggal kakak pernah terjadi banjir atau masalah lingkungan lainnya? Coba kakak jelaskan apa penyebab menurut kakak. Nah, ini kebetulan di kos saya waktu itu kan ada waktu itu bencana banjir tuh yang tahun 2025 tuh. Nah, kebetulan di kos saya masuk banjir itu mungkin karena kos saya kan dekat sawah-sawah gitu kan, depan belakangnya sawah. Jadi kayak ada penumpukan dari rumput-rumput, terus kayak sampah-sampah juga gitu di selokannya itu banyak, jadi airnya itu tuh meluap sampai ke dalam kos saya. Nah, kos saya itu dataran rendah, jadi airnya tuh mudah aja masuk. Kebetulan waktu itu masuk ke dalam kos. Kalau boleh kami tahu setinggi apa Kak airnya? Bisa dibilang kayak di atas mata kaki. Oh iya. Berarti segitu. Berarti memang berdampak ya Kak ya, banjirnya ya. Emang ada kerugian juga sih, misalnya kayak misalnya kayak tugas-tugas laprak ada yang terbawa arus, terus ada kebetulan sepatu saya sendiri waktu itu kan ada sepatu taruh di depan hilang sebelah, jadi kebawaan banjir. Ya. Itu Kakak mengatasinya gimana Kak?
Kalau ngatasinya sebenarnya itu kan bukan dari kita ya sama banjir itu datangnya, itu karena mungkin faktor hujan yang secara terus menerus berlangsungan gitu kan. Jadi itu emang kayaknya dampak gitu juga sih, dampak karena curah hujan yang cukup. Apakah menurut kakak dampak ini berpengaruh kah? Kayak kan kita tahu kan, sebagian kita tahu banyak hutan yang ditebang gitu kan, seperti pepohonan yang kita lihat di laut. Pas banjir kan pepohonannya banyak tuh ya. Menurut kakak itu terdampak nggak? Iya sih, itu juga salah satu faktor utama terjadinya banjir. Soalnya kan misalnya kalau kita tidak menebang pohon-pohon gitu kan, pohon itu kan sumber apa ya, dia tuh bisa menahan erosi, menyerap air gitu ya. Itu juga menjadi salah satu faktor utama. Bagaimana sikap kakak ketika menghadapi masalah lingkungan banjir tadi atau penumpukan sampah? Kalau sikap saya sendiri mungkin kita bisa secara antisipasi kayak dari situlah kita mengantisipasi terjadinya banjir. Misalnya kayak sampah plastik itu tuh buang pada tempatnya. Kalau enggak sekarang kan lagi ada penerapan Go Green. Jadi seharusnya itu kita minim aja plastiknya, lebih ke banyak tentang kertas atau bisa digunakan kayak daun-daun gitu sebagai bungkus bahan makanan atau apa gitu. Baik kak, sekian itu pertanyaan dari kami kak. Terima kasih kak atas waktu yang telah kakak beri kesempatan pada kami. Oke, terima kasih juga. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Iya kak. Oke.